Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Smart TV. Kembali lagi dalam acara Bincang Prestasi, yaitu acara yang membahas mengenai kegiatan maupun prestasi yang berhasil diraih oleh mahasiswa FKIP UNS. Dan bersama saya Tiara Selafi, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang sedang menjalankannya. Ya, baiklah pemirsa Smart TV, untuk bintang tamu kita pada hari ini saya bacakan CV-nya. Nama Abdul Aziz Nur Rahman dari Bumi Ayu, Brebes. Mahasiswa Pendidikan Fisika angkatan 2010. Untuk pengalaman organisasinya ada HMP Fisika Gravitasi UNS, SKI FKIP UNS, kemudian LSP FKIP UNS, Formasi Bumi. Dan untuk karya tulisnya ada, saya bacakan judulnya, Pemanfaatan Velodrome sebagai Sport Shop Center untuk meningkatkan daya guna Gelora Manahan Surakarta. Kemudian ada Smart Wallet, kemudian UNIC. Yang keempat, pelatihan penerapan teknologi karbonasi sampah organik untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Boyolali. Kemudian yang terakhir ada Science Tale Flash Flipbook. Langsung saja kita sapa Mas Abdul Aziz Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Mas Aziz? Alhamdulillah sehat. Ya, lagi sibuk apa? Kuliah masih? Alhamdulillah kuliah sudah selesai. Sudah selesai, tinggal kegiatan-kegiatan biasa. Seperti apa kegiatan? Kegiatan di LSP, kemudian kegiatan-kegiatan juga di dunia juga ada sebenarnya. Oh ya, jadi selama ini sekarang udah selesai kan kuliahnya, tapi masih di Solo? Iya, ini masih juga mendampingi adik-adik dari LSP karena insya Allah LSP akan mengadakan event yang cukup besar, Education Fair, dan teman-teman adik-adik juga ini menyiapkan untuk sambut mahasiswa baru. Mahasiswa baru ya. Ya. Dan yang pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai pengalaman organisasinya ya. Tadi ada HMP Fisika Gravitasi, SKI, kemudian LSP, kemudian Formasi. Ini motivasinya ikut organisasi ini apa, Mas Aziz? Sebenarnya motivasinya simpel, pengen belajar. Pengen belajar. Jadi kalau kita lihat gitu ya, mungkin teman-teman yang lain yang misalnya di FKIP khususnya gitu ya, kan sudah tahu potensi manusia atau potensi seseorang itu kan tidak cuma dinilai dari kognitif, tapi ada afektif dan psikomotorik, dan pengennya ada pengembangan di sisi lain selain kuliah gitu. Ya. Untuk organisasi yang pertama yang diikuti HMP Fisika, iya. Itu waktu semester berapa ini? Iya, kebetulan gravitasi itu saya mengikutinya dari semester 2. Semester 2, jadi periode 2010. Sekarang masih aktif? Maaf, maksudnya periode 2011. 2011 dan 2012. Oh, ya. Kemudian 2013 akhirnya fokus di LSP. Yes. Jadi di gravitasi, kenapa saya tertarik di gravitasi? Pertama karena dari program studi sendiri ya. Kemudian saya lihat memang kegiatan-kegiatan di situ saya rasa mendukung ketika saya kuliah di pendidikan fisika gitu. Dan dulu memang sempat pengennya itu di bidang keilmiahan dan pendidikan, tapi ya ternyata mas sama mbaknya malah memposisikannya di Kestari gitu, tapi ya nggak masalah. Nah, ya selama di HMP Fisika ini apa aja sih yang didapat? Ya, pertama gitu ya, yang pertama kali ketika ikut gravitasi memang pengen mengenal semua teman-teman yang ada di gravitasi, maksudnya di fisika ya, karena di situ kan himpunan program studi, dan di situ kita benar-benar bisa tahu yang namanya karakteristik orang-orang fisika itu seperti apa gitu. Dari mungkin cara belajarnya, kemudian gimana sih pergaulan di sana, dan kemudian kalau yang didapatkan pasti banyak sekali ya, mulai dari soft skill. Kalau saya mungkin dari bidangnya sendiri ya, di bidang kesekretariatan belajar banyak terkait administrasi organisasi dan bagaimana untuk meningkatkan kesolidan internal lembaga. Nah di situ juga banyak sekali pengalaman terkait training organisasi, kemudian mengelola event, karena di gravitasi cukup salah satu banyak acara dan acaranya lumayan besar-besar. Bisa disebutkan acaranya apa saja ya? Yang paling besar pastinya Science Week ya. Di situ bisa belajar mengelola acara terkait
iya, mengelola acara terkait lomba fisika, kemudian seminar, dan kemarin juga ada yang baru lomba sains untuk SD gitu. Ya banyak belajar di situ. Iya. Kemudian setelah di HMP Gravitasi ada SKI FKIP UNS periode 2011 ya. Nah, ini dari mana motivasinya? Ini setelah HMP atau bareng juga masuknya? Ya bareng. Jadi awal masuk itu kan masih magang-magang gitu kan. Iya. Magang di Gravitasi, kemudian magang di LSP juga, kemudian magang di SKI juga. Jadi bareng periode 2011. Dan kalau misalnya berbicara dengan terkait SKI gitu ya, jadi memang ketika saya masuk atau tertarik SKI itu karena sebenarnya pengen belajar Islam seperti itu. Di situ kan saya kira ketika melihat ya sentra kegiatan Islam, jadi ya mungkin di dalamnya ada agenda-agenda atau event-event yang bisa meningkatkan kapasitas terkait Sakofah Islamiyah itu terkait. Pernah ada acara SKI kemudian ikut kepanitiaannya gitu ya? Iya. Apa yang paling besar acaranya dari SKI? Untuk yang SKI kebetulan yang dilibatkan yang paling besar itu ada yang Wafar tahun 2011 ya, berarti tahun 2011 itu jadi dilibatkan jadi kepanitiaan seperti itu. Di bagian apa? Kalau dulu di bagian dekorasi dan dokumentasi. Dekorasi dan dokumentasi itu menurut Mas Aziz ada kesulitannya nggak sih di situ? Ya jujur ya, karena dulu ya sampai sekarang sih sebetulnya maksudnya belum bisa yang namanya desain-desain gitu. Jadi paling dulu ketika masuk jadi di Dekdok ya cuma bantu-bantu terkait itu aja dokumentasi, tapi untuk yang dekorasi atau apa namanya desain-desain belum bisa gitu. Belum mahir sih. Belajar juga kan dari belajar. sana. Dan ini udah banyak sekali kalau di perguruan tinggi mengikuti banyak organisasi ya Mas Aziz. Kalau misalnya di SMA itu aktif juga nggak? Ya kebetulan di SMA alhamdulillah aktif di OSIS dan Pramuka. OSIS dan Pramuka. Itu sebagai apa? Bisa dijelaskan? Mungkin ada kegiatan yang menarik gitu selama di OSIS? Iya, di OSIS kebetulan itu 2 tahun. Tahun pertama jadi bendahara umum, dan tahun kedua diamanahkan jadi ketua OSIS. Kemudian di Pramuka itu di bidang keorganisasian. Dan cara Mas Aziz membagi waktu ini supaya tidak mengganggu kuliah seperti itu bagaimana? Awalnya gitu ya, saya belajar dari mas-mas atau mbak-mbaknya, jadi awalnya itu sharing dengan mereka yang memang sudah lebih lebih istilahnya lebih pintar membagi waktu. Jadi awalnya sharing dengan mereka, kemudian dikasih tips-tips seperti apa, misalnya terkait pola belajar gitu ya, pola belajar orang yang mungkin yang punya aktivitas lebih dengan orang yang mungkin cuma kuliah atau cuma sekolah itu kan akan berbeda. Nah di situ biasanya dikasih tips pola belajarnya seperti apa, misalnya mengatur waktunya, cara belajarnya seperti apa gitu. Dan menurut Mas Aziz pentingnya organisasi dalam perkuliahan ini apa sih? Jadi nggak cuma kuliah aja gitu, organisasi pentingnya apa gitu? Ya pentingnya organisasi ya bagi teman-teman semua dari sekolah maupun kuliah ya, sama aja. Saya kira di sini ketika kita lihat potensi manusia atau seorang itu kan ada soft skill dan hard skill ya. Nah biasanya kita di hard skill itu kita sudah punya kemampuan, kemudian punya fisik gitu ya. Nah soft skill itu yang terkadang terlalaikan dari teman-teman gitu. Padahal soft skill itu walaupun sedikit itu perannya itu sangat besar bagi kesuksesan. Itu kata teori gitu. Tapi benar itu ya. Selain ada juga HMP, kemudian SKI, sebelum kita lanjut ke LSP ada juga Formasi Bumi. Ini apa ini? Organisasi apa nih? Ini sebetulnya kayak forum mahasiswa Muslim Bumiayu. Jadi saya kenal itu sejak SMA kelas 2, kebetulan dulu jadi OSIS dan akhirnya kerjasama dengan OSIS. Dan waktu itu ya isinya itu tentang mentoring ke anak-anak SMA dan SMP, dan
insya Allah juga bulan Ramadan ini ada acara kebiar, jadi ada serangkaian acara, salah satunya itu terkait talk show tentang prestasi di Bumiayu yang dilaksanakan di Bumiayu. Oke, ya. Sebelum kita lanjut ke LSP, kita lihat yang satu ini dulu pemirsa Smart TV, tetap di Bincang Prestasi. Saksikan Bincang Prestasi setiap hari Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Smart TV. Baiklah pemirsa Smart TV, kembali lagi dalam Bincang Prestasi bersama bintang tamu kita, Mas Aziz Abdul Nur Rahman. Nah, Mas Aziz, setelah tadi kita bahas HMP, SKI, dan kemudian Formasi Bumi, kita lanjut ke LSP ya, yang masih aktif dari sampai sekarang. Itu mulainya dari kapan Mas Aziz ikutnya? Apa yang membuat Mas Aziz termotivasi ikut LSP? Awalnya ikut ya dari semester 2 itu bareng dengan SKI dan gravitasi. Jadi di semester 2 itu ikut 3 organisasi? Iya, jadi awalnya itu ya memang mungkin karena pengen mengenal dunia kampus lebih ya. Awal-awal itu ya penasaran dengan 1, 2, 3 SKI dengan gravitasi dan LSP juga. Dulu awalnya sebetulnya LSP awal masuknya itu diajak oleh salah satu waktu itu ketum. Waktu itu namanya masih direktur oleh Mas Heru Edi Kurniawan, sekarang sudah lulus dan sekarang masih kuliah di Pasca Sarjana UNS. Di waktu dulu itu saya diajak sama Mas Heru ikut magang, dan akhirnya di situ ada ketertarikan gitu. Karena di situ pengen belajar tentang kepenulisan, kemudian di situ ada belajar bahasa Inggris juga gitu. Saya kira itu yang menjadi ketertarikan pada saat awal itu. Ya, dan menurut Mas Aziz, pandangan umum Mas Aziz tentang LSP itu seperti apa sih, bagaimana? Iya, pandangan terkait LSP, karena LSP itu kan lembaga keilmiahan yang ada di fakultas ya. Ya memang kegiatan yang ada di LSP memang berdasarkan tentang keilmiahan. Kalau mungkin Tiara sudah paham ya terkait program-program kerja yang ada di LSP itu terkait kepenulisan, latihan rutin, kemudian pelatihan esai, kemudian ada juga terkait bahasa seperti itu. Nah, Mas Aziz sebagai ketua LSP ya, jadi seenggaknya tahu semua kegiatan LSP itu apa aja? Ya, kalau mungkin kegiatan LSP yang sebenarnya yang jadi core atau intinya itu di latihan rutin. Yang apa? Di latihan rutin. Iya, latihan rutin. Di latihan rutin itu memang kita adakan tiap pekan sekali, biasanya itu hari Selasa, dan di situ kita belajar bareng dari pengurus maupun anggota. Itu belajar bareng terkait kepenulisan, kemudian ada terkait waktu itu ya ada training organisasi juga, karena mereka juga butuh terkait itu. Dan yang kedua yang jadi inti kegiatan LSP yaitu MLC, Multi Language Culture, yang biasanya ada weekly meeting dan ada big meeting. Untuk weekly meeting sendiri kita bagi anggota-anggota itu jadi beberapa kelompok-kelompok kecil yang nantinya ada tentor atau pamong yang memang sudah kita seleksi, yang sudah berpengalaman atau istilahnya sudah expert ya di bidang kebahasaan, khususnya bahasa Inggris gitu. Tiara juga jadi tamangnya salah satunya. Kebetulan ya, jadi ya membuat kelompok-kelompok seperti itu, kemudian bisa jadi anggotanya supaya belajar lebih efektif seperti itu ya. Nah, untuk anggota LSP ada berapa sih Mas Aziz? Ya, anggota LSP untuk sekarang 82 orang. Terdiri dari 2010 sampai 2012. Nah, kita udah banyak sekali dengar ada anggota LSP yang banyak mendapatkan juara. Jadi sebenarnya konsepnya dari LSP itu apa sih? Apa ikut setiap ada lomba, ikut kemudian juara, memperbanyak piala dan lain sebagainya gitu? Kalau misalnya prestasi atau misalnya piala atau kejuaraan seperti itu sebenarnya cuma efeknya aja, salah satu efek atau dampaknya gitu. Tujuan kita di sini ya tadi itu kita pengen belajar
bagaimana belajar dari lingkungan sekitar, bagaimana memecahkannya dari yang hal-hal sederhana itu. Kita pengen waktu dulu ketika musyawarah anggota gitu ya, terkait ada satu rekomendasi bagaimana istilahnya mensinkronkan gitu ya. Kalau di FKB kan banyak sekali prodi dan di situ banyak sekali ilmu-ilmu kayak ilmu bahasa, kemudian dari MIPA juga, dari teknik juga gitu. Nah pengennya dari LSP itu konsepnya ilmu yang dari kuliah gitu ya, ilmu yang dari kuliah itu bisa diterapkan dan bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa bermanfaat. Nah, kemudian juga ada untuk prestasi LSP yang paling berkesan itu apa sih menurut Mas Aziz yang dari LSP? Gini, untuk prestasi sebetulnya kan kalau prestasi lembaga itu kan jarang ya. Mungkin paling kemarin prestasi lembaga sebagai UKM terbersih itu. Iya. Tapi sebetulnya kayak gini, prestasi UKM itu dapat dilihat dari prestasi yang ada di dalamnya gitu. Tercermin dari anggota dan pengurusnya. Kalau misalnya dilihat yang paling menarik atau yang paling wah, saya kira semua juga punya kelebihannya ya. Maksudnya banyak kegiatan kejuaraan atau istilahnya prestasi yang didapat itu memang dari berbagai disiplin ilmu dan saya kira di situ ada kelebihannya masing-masing gitu. Nah, ini dari Mas Aziz kan dari awal semester 2 sampai semester 6 sekarang ya itu tetap bertahan di LSP. Yang membuat Mas Aziz bertahan itu apa sih? Yang membuat bertahan awalnya itu pengen belajar itu awal-awal yang tadi saya sudah jelaskan, pengen belajar tentang kepenulisan, pengen belajar tentang bahasa gitu yang misalnya menurut saya itu bermanfaat di perkuliahan. Kemudian ternyata ketika masuk ke LSP dan di sana menemukan seperti keluarga baru gitu ya. Kalau dulu awal diemong gitu kan, diemong mas dan mbaknya bagaimana benar-benar kita itu diajari dari nol gitu ya, dari nol sampai benar-benar istilahnya punya kemampuan menulis, kemampuan bahasa, walaupun mungkin sekarang juga masih harus banyak belajar, tapi kekeluargaan yang diciptakan di situ mungkin yang salah satunya yang membuat bertahan. Kekeluargaan dan juga ya. Nah, Mas Aziz ini iya, jadi di LSP itu kan kekeluargaannya erat ya, yang mungkin ada acara-acara dilakukan untuk mempererat kekeluargaan itu. Acara untuk mempererat kekeluargaan itu simpel gitu. Mungkin kalau yang acara event yang mungkin event-event itu ada upgrading, kemudian ada kemudian ada rapat-rapat gitu, rapat-rapat yang sekarang konsepnya mungkin sedikit berbeda dengan sebelum-sebelumnya gitu ya. Sekarang lebih rapatnya mungkin kita silaturahim ke salah satu tempat, jadi lebih santai gitu ya. Lebih santai. Ya, Mas Aziz sebagai ketua LSP mungkin ada kesulitan yang dialami selama menjabat jadi ketua? Ya kalau kesulitan mungkin pasti ada ya di setiap kita melakukan kegiatan atau apalah gitu ya. Cuma mungkin karena saya di situ bukan sendiri, nggak sendiri ya. Jadi kita dibentuk tim gitu ya. Saya ingat sekali dulu ketika mas-mas dan mbak-mbaknya bilang bahwa kalian di sini itu bukan dibentuk prestasi atau istilahnya kompetensi secara individual, tapi kalian dibentuk di sini adalah sebuah tim gitu ya. Jadi ada yang mungkin saya gitu ya, misalnya saya kekurangan di sebelah sini, kesulitan di bagian ini, mungkin ada yang menghandle misalnya teman saya yang satu gitu, jadi saling melengkapi, bisa di backup seperti itu. Dan pengalaman yang paling berkesan selama menjabat jadi ketua? Yang paling berkesan mungkin kepanitiaan education fair kemarin ya di situ banyak sekali cerita, mulai dari persiapan sampai akhirnya selesai education fair, banyak sekali di situ. Dan LSP apakah punya event terdekat? Ya event terdekat kebetulan ya ini ada persiapan buat education fair 2013. Bulan
ya. Bulan apa itu? Bulan Oktober insya Oktober, Allah. ya. Kemudian kita ada PKM preparation untuk persiapan teman-teman dari FKIP menyambut PKM Dikti. Insya Allah kita rancang awal September. Jadi kita insya Allah akan bekerja sama dengan HMP maupun HMJ gitu. Dan yang pastinya untuk kegiatan-kegiatan lain yang paling dekat ya paling terkait sambut maru, persiapan osmaru, dan persiapan buat kaderisasi aja. Ya, untuk konsep LSP mengenai osmaru itu seperti apa? Ini sih kalau misalnya ditanya terkait osmaru gitu, penyambutan adik-adik, yang pertama kali konsepnya ya kita mengenalkan LSP aja gitu. Kita mengenalkan LSP mungkin yang dari hal-hal yang pragmatis ya, maksudnya yang dari prestasi-prestasinya gitu. Kemudian kegiatan-kegiatan di dalamnya seperti apa ya, minimal mereka mengenal dulu LSP itu seperti apa. Ya, sekarang kita akan membahas mengenai judul karya tulis ya dari Mas Aziz, tapi tunggu sebentar karena kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Tetap di Bincang Prestasi. Saksikan Bincang Prestasi setiap hari Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Smart TV. Baiklah pemirsa Smart TV, kembali lagi dalam acara Bincang Prestasi bersama bintang tamu kita Mas Abdul Aziz Nurrohman. Ya, Mas Aziz, sekarang kita bahas ke karya tulis ya. Di sini ada 5 karya tulisnya Mas Aziz. Dan masih banyak lagi tentunya ya, yang disebut ada 5 aja. Jadi pertamanya pemanfaatan velodrome sebagai sport shop center untuk meningkatkan daya guna Gelora Manahan Surakarta. Dan bisa dijelaskan Mas Aziz ini tentang apa sih sebenarnya? Ya itu penelitian yang pertama dilakukan ketika mahasiswa ya, dan itu benar-benar dibimbing dari mas-mas sama mbak-mbaknya. Jadi waktu itu 2010 masih belajar. Jadi terkait velodrome ini itu berawal dari kita melihat velodrome yang ada di Manahan. Ternyata kita lihat fungsinya itu tidak terlalu difungsikan gitu, maksudnya pemanfaatan velodrome itu belum maksimal. Itu bisa dilihat dari event-event yang ada di situ. Kemudian kita lihat dari bangunan fisiknya ternyata kita lihat banyak sekali yang tidak terawat, mungkin pintunya, kemudian dinding-dindingnya seperti itu. Nah dari situ kemudian ada permasalahan satu lagi, kita melihat dari di Manahan gitu, terkait kalau mungkin teman-teman lihat misalnya hari Minggu gitu ya, hari Minggu itu kita lihat pedagang-pedagang gitu, mungkin pedagang kaos atau pedagang apapun yang ada di situ ternyata memakan tempat di taman-taman itu gitu ya. Nah dari dua permasalahan itu gitu ya, kita mencoba bagaimana sih supaya gitu ya dua permasalahan itu bisa diselesaikan, dan kita mengambil solusi yaitu pemanfaatan velodrome sebagai sport shop center. Nah konsepnya di situ jadi pemanfaatan velodrome di situ, jadi di bagian luarnya itu dibuat semacam toko kecil itu merchandise, kemudian alat-alat olahraga. Jadi konsepnya kayak mungkin penambahan atau inovasi di velodrome tersebut gitu ya. Jadi harapannya ketika velodrome itu dibangun sport shop center gitu ya, nah pedagang kaki lima pun bisa tertib di situ ya, pedagang-pedagang yang di situ. Jadi pedagang kaki limanya di sekitar velodrome itu? Jadi pedagangnya itu di sekitar velodrome, dan itu taman-taman yang seharusnya nggak dipakai untuk jalan gitu ya, ternyata pas hari Minggu itu dipakai untuk jalan gitu. Taman-tamannya malah jadi kurang terawat di situ misalnya keinjek seperti itu lah. Dan kita lihat kalau misalnya di situ juga terkadang memakan jalan yang mungkin
kalau minggu kan banyak sekali orang misalnya jogging atau gimana ya, itu kan juga mengganggu juga seperti itu. Nah, ini kan Mas Haris dari prodi fisika ya, dapat idenya dari mana sih kok olahraga gitu tiba-tiba? Ya ini tuh benar-benar penelitian pertama dan waktu itu 2010 belajar itu. Ini per kelompok? Iya. Jadi waktu itu ada 4 orang, saya, Mbak Mia, Mas Krisnawan dan Mbak Vivi. Jadi waktu itu idenya itu memang dari Mas Krisnawan yang memang sering main di situ gitu kan, sering main di situ Mas Krisnawan, dan beliau hobinya itu tentang sepeda gitu ya. Terus oh iya ini ada ide kayak gini, terus Mas Krisnawan ngajak, terus ngajarin bagaimana penelitian, bagaimana buat paketnya, bagaimana buat wawancara dan sebagainya. Dan akhirnya ya kita belajar di situ bertiga itu, yang lainnya kan 2010 ya, sekali Mas Krisnawan, dan akhirnya ya itu sebagai pembuka yang Dan kemudian ada juga Smart Wallet. Ini apa? Smart Wallet itu masalahnya istilahnya dompet pintar gitu. Jadi ketika dompet itu kayak gini, jadi dompet itu kita sambungkan dengan kayak semacam alarm yang bisa ditempel di di bagian celana gitu ya. Dan ketika dompet itu dicabut gitu ya, itu alarmnya akan nyala. Oh, jadi seperti anti pencuri seperti itu. Mungkin anti maling ya. Anti maling ya. Jadi itu cara kerjanya bagaimana itu? Smart. Ya, ya kita pertama membuat alatnya dulu ya, alat alarm yang biasa mungkin di toko-toko juga dijual, cuman mungkin kita modifikasi lagi ya seperti itu. Kemudian kita kasih speaker dan kita hubungkan dengan dompet gitu, waktu itu kita sampai beli berapa dompet gitu ya, uji cobanya itu sampai berapa kali, dan kita itu sampai mencari komponen-komponennya itu sampai ke Semarang, karena memang di Solo ternyata ada komponen yang kurang untuk membuat alarm itu. Jadi ya seperti itulah. Kesulitannya selama pembuatan mungkin ada? Ya kesulitannya pembuatannya itu terkait komponennya yang memang ternyata di daerah Solo itu sulit dicari. Kemudian pas perakitan dengan dompet, ternyata beberapa kali itu diujikan ternyata nggak nyala gitu kan, nggak nyala seperti itu. Jadi sampai lembur-lembur waktu itu. Ini kan kebetulan salah satu judul PKM yang lolos gitu ya. Iya. Kemudian juga ada PKM Dikti yang didanai, yaitu judulnya unik ya. Ini unik ini apa, Mas Aziz? Ya unik itu sebetulnya seperti PKMK ya, kewirausahaan. Jadi di situ kita membuat kayak souvenir yang mungkin gantungan kunci, terus tas-tas kecil itu dari manik-manik kayak gitu. Dari manik-manik. Oh iya. Itu ide pembuatannya dari mana? Asalnya ketemu ide? Itu berawal dari itu ya, salah satu kita melihat potensi di pasar, maksudnya kerajinan tangan di daerah Solo atau daerah pariwisata, ternyata untuk peluang atau keberadaan aksesoris itu yang dari manik-manik itu kurang gitu ya. Kita lihat seperti itu, tapi kita melihat bahwa sedangkan di pariwisata di daerah Solo gitu, daerah Solo dan sekitarnya itu masih ada peluang untuk masuk ke situ. Jadi akhirnya kita membuat seperti itu. Jadi konsepnya pun nggak cuma kita yang mengerjakan, karena di situ timnya itu putra semua ya. Padahal harusnya manik-manik itu ya mungkin identik dengan yang perempuan. Makanya kemarin juga kita konsepnya kita sebagai istilahnya konseptor gitu ya, kita memberdayakan mahasiswa yang putri. Kemarin juga sempat mengadakan pelatihan untuk teman-teman LSP, karena kita dekatnya dengan teman-teman LSP, pelatihan ke anak-anak putri, dan ya mereka belajar aksesoris dan seperti itu. Kemudian sebetulnya kita ada rencana waktu itu mau ada pelatihan ke ibu-ibu di desa Klaten, di daerah Klaten maksudnya, daerah Klaten, tapi ternyata itu belum bisa direalisasikan. Nah, untuk Unik sendiri perkembangannya seperti apa sekarang? Mungkin ini yang jadi catatan mungkin buat teman-teman juga yang misalnya sekarang masih masih berkecimpung di PKMK gitu ya. Harapannya tidak seperti karya satu ini gitu, karena
karya unik ini sekarang itu sudah mandek. Kita sudah fokus di kesibukannya masing-masing karena satu tim itu sudah mencar gitu ya, udah nggak di LSP gitu ya. Mas ini sudah sibuk dengan dunianya di luar kampus. Kemudian itu satu tim juga dengan Mas Johan yang memang sekarang sudah fokus di prodinya. Jadi untuk keberlanjutan unik itu baru sampai yaitu yang sampai pelatihan ke mahasiswa, kita mencoba menjual, tapi ya tuh karena mungkin strateginya juga mungkin ya. Nah, kemudian juga ada pelatihan penerapan teknologi karbonasi sampah organik untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Boyolali. Ini KKN PPM tahun 2012. Ini seperti apa? Ya, itu semacam pelatihan untuk di desa Boyolali. Kalau kita melihat sampah gitu ya, sampah daun dan sampah organik seperti ya, daun, mungkin batang, ranting-ranting seperti itu. Ternyata di daerah Boyolali itu kebetulan kan satu tim itu 10 orang ya, dengan dibimbing 1 orang dosen. Nah, dari 10 itu ada 1 orang yang memang daerah asalnya di Boyolali. Jadi kita mengambil tempatnya di Boyolali itu, kita melihat masalah sampah di situ ternyata kurang terkelola. Sekarang kan mungkin di desa ya kan, sampah-sampah dibakar dan menyebabkan polusi. Nah, kemudian kita lihat potensi terkait pembuatan briket gitu ya kan. Pembuatan briket akhirnya kita combine itu dua hal itu. Jadi kita memanfaatkan sampah itu kita bakar melalui karbonasi dan akhirnya menghasilkan arang gitu kan, dan arang itu ditumbuk kemudian dijadikan briket gitu. Dan ini pelatihan ya? Pelatihan untuk masyarakat yang melatih? Yang melatih kita. Oh iya, jadi yang dapat ilmunya dari mana berlatih itu? Ya, sebenarnya kita juga pas awal membuat kayak gitu kan. Sama kita di situ ya baru belajar. Dan kita belajarnya ya mungkin dari referensi. Iya, maksudnya dari referensi kita kan istilahnya belajar internet maupun dari referensi yang lain seperti itu. Jadi waktu dulu itu awalnya juga kita menguji cobakan dulu gitu. Enggak istilahnya awal langsung buat pelatihan jadi enggak. Jadi awalnya di sana juga membuat briketnya gitu. Sampai kemarin itu kan 1 kali pembakaran 1 drum itu kan sampai 1 hari 1 malam ya. Jadi yang mengawasi itu orang-orang yang asalnya dari Boyolali itu. Jadi mungkin dari 1 drum itu pun hasilnya itu tidak banyak ya. Jadi harus dibakar, ternyata arangnya sedikit, kemudian arangnya harus ditumbuk dan kita racik lagi dengan tepung kanji dengan komposisi 95% itu dari arangnya, kemudian 5% dari kanjinya yang dicampur dengan air dan kita buat cetakan kayak gitu. Jadi awalnya memang kita belajar sulit juga ya awalnya. Prosesnya juga panjang. Jadi kemarin itu sempat kayak gini, sudah jadi briketnya, ternyata pas diuji cobakan atau dibakar gitu ya, nah ternyata pas dibakar itu cuma bertahan 10 menit gitu kan. Jadi awalnya tuh sampai kita bingung, ini komposisi yang benar gimana gitu kan. Sampai istilahnya kita juga belajar di situ gitu. Akhirnya kita belajar, istilahnya sambil mengadakan pelatihan juga kita sambil belajar juga. Konsepnya kayak gitu. Ya, ini pelatihan dilaksanakan berapa lama? Waktu itu targetan itu kan sekitar berapa ya, 3 bulanan kalau nggak salah gitu. 3 bulanan. Jadi 3 bulan itu dari awal kita uji coba dulu, kemudian kita masuk ke masyarakat dulu. Kita kan istilahnya awal sebelum pelatihan harus misalnya memahamkan masyarakat ya. Kita ketika masuk tiba-tiba langsung jering-jering pelatihan kan nggak mungkin. Jadi seperti itu. Ya, kalau soal antusias dari peserta pelatihan seperti apa? Ya, mungkin yang jadi kelemahan seperti ini kan sebenarnya pelatihan ini harapannya itu nanti desanya jadi mandiri gitu ya. Desanya jadi mandiri, istilahnya dari sampah itu ternyata bisa bernilai ekonomis karena briket itu waktu itu harganya 2.500 kalau nggak salah, 2.500 per kilo. Nah harapannya itu kan memang dari sampah itu bisa menghasilkan uang juga jadi buat kemandirian masyarakat juga di situ. Tapi ternyata setelah kita mengadakan pelatihan di situ gitu kan, sebenarnya kan kalau misalnya ada program seperti itu harus ada yang memang benar-benar masyarakatnya yang memang
megang atau fokus di situ. Nah ternyata ketika setelah pelatihan, yuk dari masyarakatnya memang belum ada yang fokus ke situ gitu. Jadi kemarin terkendalanya seperti itu. Nah, yang untuk yang terakhir yaitu finalis LKTI UNICEF UNY 2013 dengan judul Science Tell Flash Flipbook. Media pembelajaran sains berbasis pendidikan karakter bagi siswa sekolah dasar. Ya, tapi nanti kita bahas setelah yang satu ini tetap di Bincang Prestasi. Saksikan Bincang Prestasi setiap hari Rabu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat hanya di Smart TV. Ya, baiklah pemirsa Smart TV, kembali lagi dalam Bincang Prestasi bersama narasumber kita Mas Abdul Aziz Nurrohman. Kita lanjut ya Mas Aziz mengenai Science Tell Flash Flipbook. Ini media pembelajaran seperti apa sih? Sebetulnya itu konsepnya simpel ya. Jadi ada satu aplikasi Flash Flipbook yang bisa kita manfaatkan sebagai medianya. Kemudian sebenarnya yang jadi intinya itu dongeng science atau science tell-nya itu gitu ya, dongeng science kalau misalnya bahasa Indonesia gitu. Karena kita melihat dari kondisi pembelajaran sains yang ada di SD atau pembelajaran IPA yang ada di SD itu masih istilahnya baru arahnya induktif gitu ya. Induktif itu dalam arti guru itu hanya menerangkan dan itu masih abstrak gitu ya. Sedangkan ketika kita membelajarkan ke anak yang seusia SD itu kan masih harusnya itu pembelajarannya itu bersifat sesuatu yang konkret gitu. Nah dari hal itu gitu kan, dari permasalahan itu kita menggagas gimana sih kalau misalnya memang konsep-konsep yang abstrak itu bisa istilahnya bisa kita masukkan ke dongeng gitu. Dongeng sains itu saya contohkan gitu ya, salah yang di situ tuh terkait terkait ozon, lapisan ozon gitu ya, terkait penipisan lapisan ozon. Di situ dibuat cerita yang memang itu dimaksudkan untuk memahamkan anak-anak SD gitu ya, memahamkan anak-anak SD bagaimana sih proses penipisan ozon, kemudian bagaimana cara mencegahnya itu lewat dongeng. Jadi materi pelajaran dibuat cerita seperti itu. Untuk yang membuatnya itu siapa? Mas Aziz dan teman-teman? Ya, kita kan satu tim 3 orang. Waktu itu saya mengajak Mbak Inayah dan juga adik saya Mbak Hatimah dari Fisika 2011. Jadi kita untuk yang cerita yang ozon itu kita ambil memang dari internet. Tapi untuk cerita yang lain terkait yang kemarin kita contohkan itu kejadian Peter itu awal inspirasinya dari kita sendiri. Jadi awal inspirasi terkait dongeng sains juga itu sebenarnya dari perkuliahan ya. Lalu di fisika itu sendiri ada yang namanya sejarah fisika. Nah di situ itu ada pembelajaran IPA dari mulai SD kemudian SMP SMA. Jadi pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan kondisi perkembangan dari siswa itu sendiri lah. Makanya terus kita ada tugas buat dongeng sains dan yaudah kita modifikasi dan digabungkan dengan Flash Flipbook itu. Nah untuk bentuk buku ini seperti apa sih bentuk nyatanya? Nah itu sebetulnya simpel, bukunya kayak mungkin kayak media flash ya, makro media flash, cuma di situ bentuknya itu lebih menarik karena bentuknya seperti buku, kemudian itu bisa dimasukkan video, animasi, kemudian gambar, kemudian misalnya ada suara, dan itu bentukannya ya seperti buku, kita seperti benar-benar membaca buku. Nah, selama pembuatannya kesulitan yang didapat? Nah kesulitannya mungkin dulu itu kesulitannya terkait fiksasi dongengnya sendiri, karena kita kan nggak mau ya, kita niatnya baik membuat media pembelajaran tapi ternyata misalnya ada miskonsepsi dalam materi pembelajaran itu. Jadi kita itu dalam memilih dongengnya, dalam konsep atau membuat alur ceritanya itu ya benar-benar kita
ini benar gak sih sesuai konsep, Iya. takutnya salah. Kemudian kalau memang itu kan pembuatannya menggunakan flashbook itu ternyata sekali buat itu kalau misalnya udah jadi, misalnya ada salah itu harus buat dari awal. Gitu. Jadi kita waktu itu buat awal lagi karena ada kesalahan. Dan mungkin ada yang pengalaman yang berkesan selama pembuatan itu. Sekarang sudah berapa buku sih? Ya kalau misalnya bukunya itu baru satu Kak, baru satu buku. Mungkin kemarin saya terapkan juga di mata kuliah yang lain, tapi buat dengan bukan dongeng tapi dengan materi pembelajaran yang lain gitu. Tapi untuk dongeng sainsnya sendiri itu baru satu, yang satunya belum jadi. Dan untuk perkembangan selanjutnya seperti apa untuk buku flash? Kemarin dapat tantangan juga gitu ya dari waktu itu pas event di UNICEF itu dapat tantangan dari dari juri gitu ya. Gimana kalau misalnya mengembangkan medianya sendiri gitu ya. Kalau misalnya seperti mengembangkan media sendiri otomatis karena mungkin basic saya di fisika ya, jadi perlu belajar lagi terkait makromedia dan lain sebagainya, karena ya mungkin saya masih benar-benar hanya baru mengenal seperti itu ya, media-media seperti itu. Ini kemarin kalau misalnya memang mau mengembangkan ya pengennya itu kita memang bekerjasama dengan anak-anak yang TI gitu. Pengennya seperti itu, jadi pembuatannya itu biar lebih mempermudah lagi, mempermudah terkait pembuatannya, dan juga pengennya itu editingnya juga mudah gitu, agar baru ketika membelajarkan materi IPA dengan media itu jadi lebih mudah. Ya. Oke Mas Aziz, mungkin ini yang terakhir mengenai kesan maupun pesan yang ingin Mas Aziz sampaikan kepada sivitas akademik UNS terkait dengan hal-hal yang memajukan pendidikan Indonesia. Silakan. Ya mungkin kalau berbicara, saya ngomongnya sama teman-teman aja ya, sama teman-teman mahasiswa umumnya gitu ya. Ya mungkin di sini kalau awal kita masuk gitu pas Osmaro gitu, inilah kampus itu kawah candra di mukanya kita gitu ya. Jadi sekali kita masuk istilahnya ada dua pilihan, kita itu mau sukses dengan keberhasilan dengan istilahnya mengoptimalkan potensi kita, atau yang dua itu ya gagal gitu. Dalam artian gagal itu ya istilahnya tidak bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya. Nah untuk yang saat ini ya kesannya untuk teman-teman dan pada diri saya pribadi gitu ya, khususnya yuk harapannya waktu yang sedikit di kampus ini harapannya bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar dan belajar, karena ketika kita mendidik atau menjadi seorang pendidik bukanlah istilahnya kita butuh bekal untuk itu, butuh bekal yang banyak untuk membelajarkan agar adik-adik atau anak didik kita nanti itu lebih sukses dibandingkan kita. Iya, benar sekali Mas Aziz. Oke, terima kasih Mas Aziz untuk waktunya ya. Semoga sukses terus untuk kegiatannya maupun kuliahnya ya. Ya baiklah pemirsa Smart TV, itu dia tadi hasil bincang-bincang kita bersama Mas Abdul Aziz Nur Rahman. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Tiara Selafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.